dari sebuah niat, lalu kemudian diiringi dengan tindakan yang konsisten, dan kemudian berikan semangat ke diri sendiri mengenai untuk apa dan apa tujuan dari semua kegiatan-kegiatan atau kesibukan-kesibukan itu dilakukan. Nah, ini adalah persiapan media budidaya belut. Ini sudah hampir 2 minggu, sudah mulai membusuk. Ya, sayang kita tidak rendam karena sumber air dan juga potensi air itu kurang, karena ini di semi rural urban, ini di perkotaan. Ya, jadi yang penting pelan tapi pasti saja. Nah, bagaimana cara kita membuat proses awal media itu? Jadi ini yang kita lakukan sedulur. Ini kemarin kita menemukan atau membeli ini tempat kulkas bekas ini. Ini bisa untuk menjadi salah satu tempat juga seperti ini, wadah buat budidaya lele, ya. Nih, mati. Nah, jadi rumput kering yang pertama, rerumputan hasil diambil dari kebun teman-teman yang rajin berkebun pisang, lalu kemudian singkong, lalu ada mangga pohon. Nah, ini semua kita kumpul di sini dari kebun tetangga yang jaraknya sekitar 300 meter. Ada lahan yang masih belum dimanfaatkan sama pemiliknya. Nah, lalu juga banyak tumbuh pisang. Nah, inilah. Nah, jadi yang pertama tadi itu daun-daun kering, rerumputan kita tumpuk di dasar, ya. Baru kemudian kita cacah gedebok pisang, ya. Ini sudah tinggal sedikit lagi nih. Ini kolam terakhir ini, ya. Dari 11 kolam yang ada, semua kita udah isi, langsung full semangat, ya, gasken. Nah, ini habis itu baru kemudian dikasih tanah merah, baru kemudian rerumputan lagi, nanti baru tunggu menyusut itu gedebok pisang. Ini tadinya lumayan, ini cukup tinggi nih, tapi udah mulai menurun relatif. Semua ini tadinya hampir 60% sudah menyusut, ya. Dan itulah bentuk, ya, media yang sudah mulai mau jadi ini, ya. Seperti mungkin di pedesaan seperti lumpur sawah. Jadi ini kita tinggal menunggu gedebok pisang ini sampai relatif hancur atau menjadi bubur bersama komponen organik lain. Nah, jadi itu dia sedulur. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini juga. Ini udah menyusut hampir 60% ini. 7. Nih, sama. Jadi tadi rumput, gedebok pisang, tanah merah, lalu kemudian rumput lagi, ya. Semua bahan-bahan organik dijadikan satu, dimasukkan satu untuk menunggu proses pembusukan. Ini 8, ya. 7, 8, 9. Nih. Ya, ini juga sudah menyusut. Nah, yang bagian atas ini untuk budidaya cacing sebagai potensi sumber makanannya. Ini juga kita siapkan dari bekas paralon pembuangan air ini untuk budidaya cacing. Kita memanfaatkan space ruang dan juga benda-benda bekas apa yang tersedia di lingkungan ini.
Nah, belum lagi seperti ini. Nah ini juga udah menyusut ini. Jadi kertas-kertas, buku-buku, dan juga ini contohnya. Ini buku ini ya. Kita masukkan saja. Kalau kita punya stok air banyak, mungkin ini akan lebih cepat direndam, cepat busuk. Tetapi alami saja. Sambil ya mengisi kesibukan di bulan puasa ini. Nah ini juga sedulur. Sudah diisi terakhir itu tanah merah dan rerumputan. Sambil menunggu ini gedebok pisangnya busuk. Ya 2 minggu lagi lah minimal. Untuk kemudian sudah mulai jadi lumpur, baru kemudian kita akan masukkan gedebok. Masukkan itu batang singkong yang menambah nuansa alami dari habitat atau ekosistem budidaya belut, dan nanti baru kemudian diganti atau diisi dengan air. Jadi nanti di setiap kolam ini kita akan bongkar, kita akan balik, lalu kemudian di bawah paling awal, paling dasar, kita akan tempatkan batang-batang singkong untuk tempat bersembunyinya belut yang akan kita tebar. Nah ini batang singkongnya kita lagi rendam. Ini baru hari kedua, hari ketiga, agar daya hidup atau potensi tumbuh itu berkurang, sehingga ketika kita pendam atau tindih dengan tanah media organiknya, dia itu tidak tumbuh. Nanti paling akan kita gantikan dengan tanaman-tanaman ringan. Nah jadi itu sedulur, ini dia calon dari tempat mijah budidaya belut. Ada kemungkinan kita sekaligus juga belajar langsung mijah sambil menunggu proses media organik ini busuk sampai matang. Kira-kira demikian sedulur. Salam berkreasi, memanfaatkan potensi di sekitar lingkungan rumah, ya, mengantisipasi kemungkinan krisis ekonomi ataupun efek dari perang, atau mungkin juga kenaikan harga BBM, naiknya tingkat inflasi, dan semakin tingginya tingkat suku bunga. Salam sehat, salam sejahtera.